Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, amma ba'd. Cara mengetahui ilmu faraid dengan mudah, yakni dimulai dengan kita mengetahui siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita. Kemudian nanti setelah itu kita akan mengetahui pula selanjutnya tentang al-hajbu atau al-hijab, siapa saja yang terhalangi dan yang menghalangi. Dan ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum membahas furud al-muqaddarah, yakni bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis dari ahli waris tersebut. Maka proses pertama kali kita harus mengetahui siapa saja ahli waris itu. Ini bisa dipahami dengan mudah insyaallah taala ketika kita mengerti betul syajaratul miras atau skema para ahli waris yang 25, di mana 25 ahli waris, 15 dari kalangan laki-laki, 10 orang dari kalangan wanita. Yang pertama adalah suami dan istri. Suami istri. Karena di posisi mereka inilah itu yang kita sebut dengan mayit, orang yang akan memberikan harta warisan. Selanjutnya furu' itu adalah keturunan daripada suami dan istri, di mana ada dua. Pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan. Furu' berikutnya keturunan dari anak laki-laki yang disebut dengan cucu. Pertama cucu laki-laki, yang kedua cucu perempuan. Tidak ada cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris. Selanjutnya setelah furu' ini disebut dengan usul ke atas, yakni orang tua mayit tadi ini atau si suami istri ini. Yang pertama ayah atau bapak, yang kedua ibu, kemudian orang tua si ayah yang kita sebut dengan kakek, yang kedua adalah nenek. Adapun orang tua ibu si mayit hanya dari satu aja, yakni nenek. Kakek dari ibu tidak termasuk ahli waris. Selanjutnya hawashi pertama. Setelah ini furu', yang ke atas adalah usul. Ke samping itu adalah hawasi pertama, di mana ini jalur saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Maka saudara yang pertama yang terdekat adalah saudara laki-laki kandung, kemudian saudari jika saudari adalah perempuan kandung. Selanjutnya saudara laki-laki seayah. Maksudnya adalah dengan si mayit ini adalah saudara satu ayah beda ibu. Kemudian saudari atau saudara perempuan seayah. Sebelahnya lagi ada saudara laki-laki seibu. Kemudian saudara perempuan seibu. Setelah itu hawas berikutnya dari hawasi pertama ini keponakan, keturunan saudara. Itu hanya ada keponakan keturunannya saudara laki-laki kandung. Itu pun yang laki-laki saja, yakni yang kita bisa sebut dengan keponakan.
keponakan laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung. Sehingga keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung tidak mendapat. Keponakan kedua dari anak laki-lakinya saudara seayah. Keponakan laki-laki seayah. Ya, keturunan mereka ini. Jadi keponakan tidak termasuk ahli waris, keponakan dari keturunan saudari kandung atau keponakan laki-laki dari mereka saudari kandung tidak ada, atau keponakan perempuan dari saudara kandung tidak ada. Yang ada hanya keponakan yang laki-laki, itu pun hanya dari saudara kandung. Keponakan laki-laki seayah yang dari anak dari saudara laki-laki seayah. Ini namanya hawashi pertama. Selanjutnya saudaranya ayah yang kita biasa sebut dengan paman. Ada paman kandung, yakni saudara kandungnya seayah dan seibu ayah kita. Sebelahnya ada paman seayah. Maksudnya adalah ini saudara laki-lakinya ayah yang satu ayah beda ibu dengan ayah kita, ayahnya si mayit. Nah, selanjutnya hawashi kedua ini keturunannya mereka berdua yang kita sebut dengan sepupu, ya, sepupunya suami istri ini atau mayit ini. Itu pun hanya yang berjenis laki-laki. Sepupu laki-laki, oke, bisa kita sebut dengan sepupu laki-laki kandung. Dan keturunan paman seayah, sepupu laki-laki seayah. Yang terakhir, mereka ini katakanlah dulu pernah menjadi budak, dibebaskan oleh seseorang. Disinilah disebut dengan mu'tik. Mu'tik ini laki-laki yang membebaskan dia dahulunya saat menjadi budak, atau mu'tiqah, perempuan yang membebaskan dulunya saat mereka masih menjadi budak. Sehingga dari sini terkumpul ada 25 ahli waris. 25 tadi yakni 15 dari kalangan laki-laki, 10 dari kalangan perempuan. Totalnya 25. Nah, 15 dari laki-laki, mulai dari 1 suami, anak laki-laki 2, cucu laki-laki 3, ayah 4, kakek 5, saudara kandung 6, saudara seayah 7, saudara seibu 8, keponakan laki-laki kandung 9, keponakan laki-laki seayah 10, paman kandung 11, paman seayah 12, sepupu laki-laki kandung 13, sepupu laki-laki seayah 14, terakhir mu'tik yang laki-laki 15. Nah, 10 perempuan, 1 istri, 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan, 4 ibu, 5 nenek dari ayah, 6 nenek dari ibu, 7 saudari perempuan kandung, 8 saudari perempuan seayah, 9 saudari perempuan seibu, 10 mu'tiqah, perempuan yang membebaskan dulunya mayit saat masih menjadi budak, dimerdekakan oleh dia. Ini namanya skema atau syajarah al-miras. Ketika kita sudah paham ini, yang pertama, insya Allah akan memudahkan proses berikutnya dalam ilmu faraid, ilmu waris. Nah, setelah ini ahli waris terkumpul 25 orang ini, bukan berarti semuanya mendapatkan jatah warisan. Tidak, ya, bahwa ada ahli waris yang selamanya dia mendapat, tidak ada yang menghalangi dia tidak pernah terhalangi, ya, yakni suami atau istri itu tidak bisa terhalangi dan juga tidak bisa menghalangi. Nanti ada ahli waris yang selama-lamanya tidak terhalangi, bisanya menghalangi aja, ayah, anak laki-laki misalnya.
Ya. Kemudian ada yang lebih banyak lagi, tentu dianya bisa menghalangi dan bisa terhalangi. Semacam cucu laki-laki, dia bisa menghalangi hawasa ini semua dan dia terhalangi juga oleh satu orang. Ya. Dan ada yang bisanya terhalangi, tidak bisa pula menghalangi. Seperti katakanlah nenek, dia nggak bisa menghalangi, tapi bisanya terhalangi. Nah, semuanya ini dengan mudahnya kita bisa pahami, ini sudah masuk pembahasan dalam ilmu faraid namanya al-hajbu atau al-hijab. Proses terhalangi, ya, menghalangi atau terhalanginya ahli waris. Nah, al-hijab, ya, hijab atau al-hajbu itu ada dua. Di mana al-hijab yang pertama, hijab yang pertama itu disebut dengan hijab nuqsan, artinya terkurangi. Semacam suami pada awalnya mendapat separuh dari harta warisan istri yang meninggal jika istri tidak punya furu', tidak punya anak-anak atau cucu. Setengah dia dapat, kata Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalian wahai para suami mendapatkan setengah dari harta istri kalau istri tidak punya furu'. Separuh, lebih banyak. Nah, ketika ternyata istri punya furu', punya anak, cucu, maka suami tadi yang awalnya dapat setengah menjadi dapat seperempat, lebih sedikit. Itu namanya nuqsan, terkurangi. Hijab yang kedua namanya hijab hirman. Hirman ini total tidak mendapatkan, tidak lagi terkurangi. Seperti cucu laki-laki, dia terhijab hirman oleh adanya anak laki-laki. Ini ada orang meninggal dunia, apakah ketika ada anak laki-laki yang meninggal dunia, ada juga cucu laki-lakinya yang meninggal dunia, cucu laki-laki mendapat, dia tidak dapat, bukan terkurangi, total tidak mendapat. Ini namanya hijab hirman. Ya, kita anggap selesai. Di mana yang terpenting adalah hijab hirman untuk memahaminya dengan mudah, insyaallah taala, ya, agar jangan nanti kedepannya ada yang mengaku-ngaku bahwa saya mendapat, padahal dia posisinya sebagai mahjub, orang yang terhalangi karena ada ahli waris yang lebih dekat. Nah, kita bahas dulu yang 15 orang laki-laki. Mulai dari cara mudahnya adalah dari cucu laki-laki. Ya, ingat cucu laki-laki yang kita bahas pertama kali. Itu hanya terhalangi oleh satu orang saja, yakni anak laki-lakinya semayit. Apakah anak laki-laki ini ayah kandungnya sendiri atau paman-pamannya? Dia terhalangi oleh paman-pamannya, yakni anak yang meninggal. Cucu laki-laki hanya terhalangi oleh dia. Itu kaidah pertama. Sudah, cuman satu, ingat. Lanjut, cara mudahnya adalah yang paling atas. Usul yang paling atas, kakek. Juga terhalangi oleh satu orang, yakni ayah. Dia terhalangi oleh ayah. Yang meninggal mayit ini, dia masih punya ayah dan dia juga bersama dengan itu punya kakek. Kakek tidak mendapat, terhalang. Dia mahjub hirman oleh si ayah ini. Dan disinilah ada kaidah bahwa seorang yang disebut dengan cucu atau kakek, dia disebut dengan cucu karena ada penghubung, disebut dengan anak. Maka setiap yang ada karena ada penghubung, ya, yang terhubung ini ketika adanya sang penghubung, maka yang terhubung tidak mendapatkan. Sebagaimana kakek disebut dengan kakek karena ada ayah. Ya, penghubung dia ke mayit adalah ayah. Jalur dia ke mayit adalah ayah. Ketika ada penghubung, maka yang terhubung ini terhapus. Maka yang menghalangi cucu cuma satu, yakni anak laki-laki. Yang menghalangi kakek yang dari mendapatkan harta si mayit ini adalah ayahnya si yang meninggal. Kemudian anak laki-laki berikutnya, anak laki-laki ini dia. Ya, dia tadilah orangnya yang sebagai ahli waris yang bisanya menghalangi, tidak bisa terhalangi. Anak laki-laki dan begitu pula sang ayah. Sudah selesai 4 orang ahli waris kalangan laki-laki. Ya, cucu laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki, kakek terhalangi oleh si ayah. Anak laki-laki dan ayah tidak bisa terhalangi, bisanya hanya menghalangi saja. Berikutnya laki-laki berikutnya adalah saudara kandung, saudara laki-laki yang kandung. Dia terhalangi oleh 4 orang. Siapa bisa memahaminya dengan cara seperti ini?
yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek. Dia terhalangi oleh 4 orang nih. 1, 2, 3, 4. Anak, cucu, ayah, kakek, inilah yang menghalangi saudara kandung. 4 orang. Taib. Berikutnya, laki-laki berikutnya saudara seayah. Saudara seayah terhalangi oleh saudara laki-laki kandung. Dia lebih lemah dari saudara kandung, sehingga yang menghalangi saudara kandung menghalangi dia pula. Berarti berapa yang menghalangi saudara seayah? Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung sudah 5. Tambahkan satu lagi yang sederajat dengan saudara kandung, yakni saudari kandung, saudara perempuan kandung. Tapi dengan syarat, ketika saudara perempuan kandung ini ya bisa menghalangi saudara ayah, kalau pakai syarat, dengan syarat dia statusnya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair adalah saudari kandung bersamaan dengan anak perempuan si mayit. Itu namanya asobah ma'al ghair. Dia tidak kuat, perempuan tidak kuat menghalangi yang laki-laki. Dengan syarat, barulah dia ketika kuat, yakni asobah ma'al ghair, terhalangilah saudara saya. Walhasil saudara saya terhalangi oleh 6 orang. Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, dan saudari kandung ketika dia asabah ma'al ghair, yakni ketika bersamaan masih hidup pula anak perempuan. Ya, dengan syarat seperti itu. Lanjut, saudara laki-laki seibu. Dia mirip dengan saudara kandung. 4 orang saja yang menghalangi dia, yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tayyib. Selanjutnya yang laki-laki berikutnya, keponakan laki-laki kandung. Nah, keponakan laki-laki kandung itu terhalangi oleh saudara seayah. Ini terhalangi oleh saudara seayah. Walhasil apa saja yang menghalangi saudara seayah, siapa saja yang menghalangi dia, itulah orang yang menghalangi dia. Saudara laki-laki, keponakan laki-laki kandung. Ya, ditambah lagi saudari seayah yang sederajat dengan dia juga bisa menghalangi dia, pun dengan syarat asobah ma'al ghair. Taib, keponakan laki-laki kandung terhalangi oleh yang menghalangi saudara seayah, karena dia terhalangi oleh saudara seayah. Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, 4 sudah. Tambahkan ini 5. Kemudian 6. Saudari perempuan kandung ketika asobah ma'al ghair, ya. 6 yang menghalangi dia, tambahkan dia menghalangi saudara saya, menghalangi keponakan laki-laki kandung 7, tambah lagi yang sederajat dengan saudara 8, dan itu pun ketika syaratnya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair saudari saya ketika bersamaan hidup pula lah anak perempuannya yang meninggal. Walhasil yang menghalangi dia adalah 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika bersama dengan ini 7, 8. Itu pun dengan syarat dengan asobah ma'al ghair. Selanjutnya, keponakan laki-laki seayah, dia terhalangi oleh keponakan laki-laki kandung. Lebih lemah lagi. Hasil yang menghalangi keponakan laki-laki seayah ada 9 orang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang menghalangi dia. Ini mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, laki-laki berikutnya paman kandung. Perhatikan bahwa paman kandung, untuk mudah memahami siapa yang menghapus dan menghalangi dia, itu keponakan laki-laki seayah. Walhasil yang menghalangi paman kandung ada berapa? 10 orang. Karena dia termasuk. Siapa saja yang menghalangi keponakan laki-laki seayah, terhalangilah dia, paman kandung. Karena dia aja terhalangi oleh keponakan laki-laki seayah. Hasil yang menghalangi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang yang menghalangi paman laki-laki kandung. Selanjutnya paman seayah, dia terhalangi oleh paman kandung. Paman saya tidak mendapat jatah waris ketika ada paman kandung. Hasil yang menghalangi paman seayah ada 11 orang. Selanjutnya cara mudahnya, di bawah mereka sepupu laki-laki kandung, dia terhalangi oleh paman seayah. Ada paman seayahnya yang meninggal, maka sepupu laki-laki kandung tidak mendapat. Alhasil yang menghalangi sepupu laki-laki kandung ada 12 orang.
Selanjutnya, sepupu laki-laki seayah terhalangi oleh dia sepupu laki-laki kandung. Maka sepupu laki-laki seayah terhalangi oleh 13 ahli waris. Dia paling lemah. Ya, dan ada satu laki-laki berikutnya yakni mu'tik, laki-laki yang membebaskan dulu si mayit dari perbudakan menjadi seorang yang merdeka. Dia terhalangi oleh kalau ada sepupu laki-laki seayah. Sehingga yang menghalangi mu'tik, laki-laki yang memerdekakan, itu ada banyak orang, 14 orang. Ya, jadi jarang-jarang ini, apalagi untuk hari ini, ya tidak ada perbudakan lah katakan, maka dia paling lemah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami. Ya, bisa dipahami. Sekali lagi, mulai dari sini, dia hanya terhalangi oleh satu orang. Cucu laki-laki ketika ada ayah yang meninggal tidak terhalangi. Ya, yang penting dia cucu laki-laki terhalangi oleh satu orang ini. Kemudian kakek terhalangi juga oleh satu orang aja. Ya, dan anak laki-laki ayah tidak terhalangi kapanpun, hanya bisa menghalangi aja mereka. Ya, dan akhirnya 4 ini menjadi kuat. Ya, walaupun nanti ada ikhtilaf tentang saudara ini, kakek terhalangi bisa menghalangi mereka apakah tidak, itu ada kalangan dari kalangan Hanafi dan Syafi'iyah, itu menjadi ikhtilaf memang ya. Namun ya kita bisa memakai pendapat bahwa kakek bisa menghalangi mereka. Nah, selanjutnya saudara kandung, dia terhalangi oleh 1, 2, 3, 4. Cara mudah menghafalnya yang ini, jalur furu' dan usul. 4 orang ini menghalangi dia, saudara kandung. Berikutnya saudara seayah terhalangi oleh dia, saudara kandung. Hasil yang menghalangi dia ada 4 tambah 5 tambah 1 lagi yang sederajat dengan saudara kandung, saudari. Itu pun dengan syarat ketika ini, karena perempuan bisa menghalangi ketika dia kuat. Yakni kuatnya saat dia asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair saudara kandung ketika bersama anak perempuan, atau saudara saya ketika bersama anak perempuan. Itu namanya asobah ma'al ghair. Ada 6 orang jadinya. Selanjutnya yang seperti ini dia ada kemiripan dengan saudara kandung, di mana yang menghalangi saudara laki-laki seibu itu ada cuma 4 orang, tuh 2, 3, 4 anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek. Selanjutnya laki-laki berikutnya keponakan laki kandung, dia terhalangi oleh saudara seayah. Ada saudara seayah terhalangilah ini. Ya, ini lebih mudah dengan menghafal rumusan semacam ini insyaallah, sehingga bisa dipahami siapa saja yang menghalangi saudara seayah terhalangilah pula dia. Tadi udah 6 orang, tambah 1 lagi. Ya. Siapa? Yakni saudari seayah, ya, dia terhalangi oleh yang menghalangi saudara seayah 6 orang, tambah dia sebagai orang ketujuh yang menghalangi dia. Yang ke-8 yang sederajat dengan dia, yakni saudara perempuan seayah. Itu pun dengan syarat lagi, yakni ketika dia kuatnya saat dia asal mal ghair, ada hidup anak perempuan yang meninggal, terhalanglah dia. Walhasil 8 orang yang menghalangi keponakan laki-laki kandung. 9 orang menghalangi keponakan laki-laki seayah karena dia terhalangi oleh keponakan laki-laki kandung. Ketika ada dia tidak mendapat keponakan laki-laki seayah. Cara mudah memahami berikutnya, atas ini paman kandung terhalangi oleh dia, walhasil dia lebih banyak lagi terhalanginya, yakni 10 orang. Ya, dia keponakan laki-laki terhalangi oleh 9 orang, termasuk dia menjadilah 10 orang. Berikut teman saya terhalangi oleh dia jadi 11 orang. Berikut sepupu laki-laki kandung terhalangi oleh paman laki-laki seayah sehingga 12 orang. Sepupu laki-laki seayah terhalangi oleh sepupu laki-laki kandung sehingga 13 orang menghalangi dia. Dan terakhir seperti ini. Tapi berikutnya yang perempuan. Yang perempuan, cucu perempuan, dia terhalangi oleh 2 orang. Yakni 2 orang. 1 anak laki-laki. Sebagaimana cucu laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki ayah sendiri atau pamannya, yakni anaknya yang meninggal, ada anak laki-laki yang meninggal terhalang cucu perempuan. Yang kedua, dia terhalangi oleh anak perempuan dengan syarat anak perempuan ini 2 orang atau lebih. Jadi kalau anak perempuan 1 orang tidak kuat untuk menghalangi cucu perempuan. Sudah? Seperti ini cara memahaminya dengan mudah. Selanjutnya, anak perempuan seperti anak laki-laki, dia tidak bisa terhalangi. Bisanya menghalangi, tapi menghalanginya dia ketika kuat, yakni ketika asobah ma'al ghair tadi, atau ketika dia 2 orang,
Ya. Jadi dia kuat ketika ada 2 orang atau dia kuat ketika asbab ma'al khair. Tayyib. Berikutnya ibu. Ibu sebagaimana juga ayah bahwa dia kuat, artinya dia tidak bisa terhalangi, bisanya hanya menghalangi. Ya. Maka selanjutnya adalah nenek. Nah, nenek dari ayah ini terhalangi oleh 2 orang. Ada ayahnya yang meninggal, maka nggak dapat nenek. Kemudian ada ibu, nenek dari ayah pun nggak dapat. Nah, berbeda dengan nenek yang dari ibu, dia cuma 1 orang yang menghalanginya. Ayah tidak menghalangi nenek, nenek dari ibu hanya terhalangi oleh ibu. Ya. Jadi bisa dipahami bahwa nenek yang dari ayah itu 2 orang yang menghalanginya. Nenek dari ibu hanya 1 orang yang menghalanginya. Berikutnya saudari hausi pertama, saudari atau saudara perempuan kandung. Dia mirip saudara laki-laki kandung, terhalangi oleh 4 orang. Ya, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek. Jadi yang mereka ini tidak menghalangi dia. Anak perempuan, cucu, ibu, nenek tidak menghalangi saudari. Dia terhalangi oleh yang menghalangi saudara kandung. Ayah menghalangi saudari kandung, ibu tidak menghalangi saudari kandung. Hanya 4 saja jalur ini, 1, 2, 3, 4. Seperti sebagaimana saudara kandung yang sederajat dengan dia. Berikutnya saudari seayah. Nah, saudari seayah sama, ya, sebagaimana saudari kandung sebagaimana saudara kandung, saudari seayah sebagaimana saudara seayah. Apa saja yang menghalangi saudara, terhalangilah dia. Berarti 4 orang tadi. Kemudian tambah yang kelima, ada saudara kandung, terhalangilah dia. Ya, sudah 5. Yang keenam, sebagaimana saudara seayah terhalangi saudara kandung ketika asbab ma'al khair. Nah, saudari seayah bedanya terhalangi oleh saudari kandung ini ketika saudari kandung ini 2 orang. Barulah dia bisa menghalangi saudari seayah. Ya, ini mirip dengan ini. Cucu perempuan terhalangi karena anak perempuan di atasnya itu ketika 2 orang. Ya, bayangkan dia seperti ini. Ini cara memahami, menghafalnya dengan mudah insya Allah. Saudari seayah terhalangi saudara kandung, syaratnya begini, 2 orang dianya. Saudara seayah terhalangi saudara kandung, syaratnya ketika saudari kandung asbab ma'al khair dengan anak perempuan. Bisa? Tayyib. Selanjutnya saudari seibu sebagaimana saudara seibu terhalangi oleh 4 orang, anak laki-laki, cucu, ayah, kakek. Tambahkan, yakni dia terhalangi oleh cucu perempuan dan anak perempuan. Ya. Terhalangi dia. Walaupun cuman 1 orang. Anak perempuan juga demikian. Saudari ibu terhalangi oleh anak perempuan walaupun 1 orang. Iya. Yang menghalangi dia saudari seibu walhasil ada 6 orang. Yang terakhir, ya, tentu adalah mu'tiqah. Dia sebagaimana mu'tiq, ya, dia lebih lemah lagi terhalanginya. Allah alam bisawab. Ini cara mudah insyaallah taala. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dengan cara memahami, menghafal skema-skema ini, ya, insyaallah akan mudah memahami bahwa dia berhak ataukah dia tidak berhak karena dia terhalangi. Ya, insyaallah. Misal ada soal. Langsung saya buat contoh soal saja. Ada seorang meninggal dunia. Bersamaan dengan itu ada ahli waris suami, ada ayah, ada saudara kandung, ada anak perempuan misalnya. Suami bagaimana? Dia dapat, dia tidak bisa menghalangi, dia tidak terhalangi dan tidak menghalangi. Karena ada anak, maka dia dapatnya 1/4. Ayah, dia tadi posisinya ayah
dia tidak bisa terhalangi, bisanya hanya menghalangi, ya, karena ada anak dia mendapatnya 1/6. Kemudian saudara kandung, dia mahjub, terhalangi oleh siapa? Ayah. Ini dia saudara kandung, terhalangi ada ayah, ya, jadi tidak dapat. Anak perempuan terhalangi tidak adanya ayah, tidak ada hubungan, artinya dia tidak sebagai penghubung. Artinya bahwa anak perempuan tadi sebagai anak laki-laki dia tidak bisa terhalangi, bisanya menghalangi, walaupun bisanya menghalangi karena dia kuat ketika asbab al-ghair atau ketika dia dua orang, ya. Ketika misalnya dia anak perempuan 1 orang, maka anak perempuan tadi mendapatkan, karena tidak ada temannya, maka dia bisa mendapatkan setengahnya, ya. Allahu a'lam bissawab. Ini contohnya. Jadi tidak bisa mengaku-ngaku dia bisa mendapat, ya, karena misal ada keponakan meminta jatah warisan, ternyata si mayit dia punya cucu, ya, maka keponakan nggak dapat. Ada keponakan atau ada saudara satu ayah beda ibu, yang saudara seayahnya mayit, ya, pengen mendapatkan warisannya mayit, padahal bersamaan dengan itu si mayit punya kakek misalnya, maka dia nggak dapat. Atau ada saudara kandung, saudara seayah, karena saudara kandung ini satu ayah atau satu ibu, saudara seayah yang semuanya seayah beda ibu tidak mendapatkan, dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan bisa difahami, ya. Kemudian cara berikutnya mudah dalam faraid ini, ya, kita bisa menghafalkan dengan ringkas apa yang dalam Al-Quran disebutkan di 3 ayat, yakni An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, ya. Itu untuk jatah masing-masing furud al-muqaddarah itu di Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat yang terakhir. Disinilah para teman-teman semua untuk bisa menghafalkannya. Nah, dari sini dan dari hadis yang lain, untuk menghafalkannya, suami itu antara 1/2 dan 1/4. 1/2 tidak ada anak, 1/4 ada anak. Istri itu 1/4 dan 1/8. Dan 1/8 ini cuma 1 orang aja, istri ketika si suami punya anak. Udah, ini aja 1/8, tidak ada lain 1/8. Ya, selanjutnya yang laki-laki dia selalunya asobah. Asobah itu sisa, ya. Jadi tidak dimuqaddarahkan, tidak ada jatah terkhusus bagi mereka. Nah, anak perempuan ada dalam Al-Quran, yakni antara dia separuh ataukah 2/3, separuh sendiri, 2/3 kalau dia kongsi banyak orang, ya. Kemudian cucu perempuan mirip anak perempuan, 1/2, 2/3, tapi tambah 1 lagi, dia ada 1/6. Ya, kapannya? Insyaallah nanti akan ada cara berikutnya, ya. Nah, ke sini ke saudari perempuan kandung ini mirip anak perempuan. Jadi berapa? 1/2, antara 1/2 dan 2/3 kalau bersama-sama. Saudari seayah mirip cucu, gampang yang ngapalnya, ya. 1/2 ada dapat dia juga 2/3, ada juga dapat 1/6. Selanjutnya saudari seibu atau saudara seibu ini sama laki-laki atau perempuan. Berapa? Cara ngapalnya mirip dengan nanti ibu, ya. Bahwa pertama mereka bisa mendapat 1/6, ya, kalau sendirian, kemudian 1/3 ini untuk mereka. Kemudian ibu ini bisa mendapat 1/3 kalau tidak ada anak, si mayit tidak ada anak, 1/6 kalau ada anak. Selanjutnya ayah, kakek, nenek ini cara menghafalnya mudah. Udah, mereka berempat ini 1/6. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ya, bedanya ketika ayah, ya, dia itu bisa mendapatkan 2/3 sebagaimana ibu 1/3. Ayah harusnya lebih dari itu, 2/3, artinya dia asobah, 2/3-nya adalah asobah. Tip ini cara mudah, yang lainnya asobah. Saya ulangi, suami antara 1/2 1/4, istri antara 1/4 1/8, anak perempuan antara 1/2 2/3, cucu perempuan seperti dia, tambahan 1 lagi 1/6, 1/2 2/3 1/6. Nah, saudari kandung mirip dengan anak perempuan 1/2 2/3, saudari seayah
mirip dengan cucu perempuan, 1/2, 2/3, 1/6. Saudara atau saudari seibu sama mereka itu antara 1/6 dan 1/3. Ya, 1/6 sendirian, 1/3 dia ketika bersamaan. Ya, lebih satu orang. Taib. Kemudian ibu dia 1/3 dan 1/6. Ayah, kakek, nenek 1/6 semua. Dan tentunya bisa menjadi asobah, ya, mendapatkan bisa lebih dari 1/3, bisa dapat 2/3. Sebagaimana ibu dapat 1/3, ayah bisa dapat 2/3. Sebagaimana pemahaman istinbat dari Al-Quran surah An-Nisa di ayat yang tadi kita jelaskan antara 11, 12, 1, 7, 6. Ini 3 ayat untuk membahas dan yang lainnya ada dari hadis. Selesai ini dipahami, insya Allah barulah kemudian ya hitung-hitungan, tentu dengan hitung-hitungan KPK yang biasa kita sebut dengan kelipatan pembilangan terkecil itu ya. Itu insya Allah cara mudahnya adalah misal ketika membahas anak yang dianya dalam Al-Quran 2:1 anak laki-laki dengan perempuan, ya itu dengan KPK dan yang seterusnya seperti itu. Contoh misal ada istri meninggal, kemudian ahli waris ada suami, ada 1 anak laki-laki, ada 1 anak perempuan. Ini kan kata Allah dalam Al-Quran, ya lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya suami kalau ada anak tentu dia jadinya 1/4. Anak laki-laki dianya 2:1 mereka ini, 2:1. Sisanya berapa untuk mereka ini? Mereka ini asobah bil ghair namanya. Ya, tentu 1/4, sisanya adalah 3/4. Kalau satu orang mudah memahaminya, yakni si anak laki-laki dianya 2/4, anak perempuan 1/4. Beda kasus ketika mereka banyak. Misalnya ada suami, ada katakanlah 3 anak laki-laki, ada 2 anak perempuan, ya 1/4. Awalnya mereka ya sisanya 3/4. Cuman 3/4 bagi mereka berlima ini susah. Caranya adalah setiap anak laki-laki itu dikali 2 sama dengan 6. Dan mereka dikali 1. Ya, jadi 2. Walhasil jadinya 8 orang sebenarnya mereka. Yang 5 orang ini sebenarnya 8 orang. Caranya anak laki-laki dikali 2, 6 tambah 2, 8. Sudah. Cara berikutnya adalah 1/4, 3/4. Untuk kelipatan KPK-nya kita bisa kalikan. Ini 4 ya. 4 bagi 4, 4 bagi mereka ini 3. Cara berikutnya 4 dikali ini. Jadinya 32. Pernya 32 nanti. Tip jatah suami 32 dibagi 4 itu 8. Ya, sisanya berapa? 32 dikurangi 8 adalah 24. Ya, adalah 24 sisanya. Untuk menggenapkan seperti 32. Nah, 8/32 untuk suami, 24/32 untuk anaknya. Masih susah lagi bagiannya. Maka kemudian caranya adalah suami tadi 8/32. Nah, anak perempuan itu 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 berapa? 3. Ya, jadi 3/32. Ini per anak perempuan. Ada berapa anak perempuan tadi? Ada 2 orang. Ya, 3/32. Sisanya berapa? Ke 32. 8 tambah 3 tambah 3. 8 tambah 3 tambah 6 ini. Atau 8 tambah 3 11. 11 tambah 3 14. 32 dikurangi 14 ya. Ini ada sekitar berapa? Yakni 12 dikurangi 4 8. 2 kurang 1 ada 18 lagi. Nah, 18/32 inilah untuk 3 orang anak. Nah, dibagi 3, 18 bagi 3
Untuk kalau 3 orang 6 per anaknya kali 3 6 per 32 6 per 32 6 per 32. Dan betul 2 banding 1. 6 dengan 3 itu 2 banding 1. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami, dan cara-cara seperti ini untuk berikutnya kita bisa sering-sering latihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.